Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Detasmen Anda memiliki kekuatan. Dia mengira Anda akan bereaksi, memohon, melawan, tetapi disiplin emosional Anda mengguncangnya. Dia memikirkanmu karena kamu menanggapinya dengan tenang, bukan kekacauan. Dan keheningan itu lebih keras daripada argumen apapun. Anda tidak mengejar penutupan. Anda tidak memohon kejelasan. Anda memilih sesuatu yang jauh lebih kuat, harga diri. Dan pilihan itu berbicara banyak, terutama kepada seseorang yang mengira akan melihatmu hancur. Ada sesuatu yang menarik pada diri pria yang tidak gentar saat emosi memuncak. Seseorang yang tidak perlu membuktikan nilainya dengan kata-kata atau reaksi. Disitulah dinamikanya berubah. Dia menyadari perubahannya. Dia mulai mempertanyakan asumsinya. Dan itulah ironinya. Kurangnya reaksi Anda menjadi reaksi. Ketidakhadiranmu menjadi kehadiran yang tidak bisa diabaikannya. Ini bukan tentang bermain game. Ini tentang menguasai dunia batin Anda, sehingga dunia luar tidak mengendalikan Anda. Seorang stoik tidak lari dari emosi, tetapi dia juga tidak membiarkan emosi mendikte tindakannya. Ia memahami bahwa kekuatan sejati ditemukan dalam pengendalian diri. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Jadi ya, ketika Anda tidak menyerang, ketika Anda tidak mengejar, ketika Anda melepaskannya dengan bermartabat, dia merasakannya. Dan mungkin untuk pertama kalinya, dia melihatmu bukan sebagai pria yang pernah membutuhkan persetujuannya, melainkan sebagai pria yang tidak perlu dipilih untuk merasa lengkap. Sikap tidak peduli seperti itu tidak muncul karena sikap apatis. Itu berasal dari pertumbuhan. Mengetahui kedamaian Anda lebih penting daripada membuktikan suatu hal. Dan sekarang, sementara dia bergulat dengan kesunyian yang Anda tinggalkan, Anda sudah fokus pada hal berikutnya. Anda tidak pergi dengan perasaan getir. Anda melangkah maju dengan kekuatan. Nomor 6, egonya menghalangi hatinya. Dia mungkin sangat merindukanmu, namun menolak menunjukkannya karena harga diri sedang melindunginya. Sementara dia bergulat dengan perang batin itu, Anda sudah berdamai dengan diri sendiri. Itulah yang dilakukan kaum stoik. Mereka tidak memohon perasaan untuk berbalas. Mereka membiarkan kejelasan memimpin. Lihat, Anda telah mencapai tempat yang belum pernah dicapainya. Tempat di mana emosi Anda tidak mengendalikan tindakan Anda. Di mana harga diri Anda tidak terikat pada pengakuan orang lain. Hatinya mungkin masih membisikkan namamu di saat-saat hening, tapi egonya berteriak lebih keras. Ia mengatakan padanya, jangan jadi orang pertama yang mengulurkan tangan. Ia meyakinkannya bahwa kerentanan adalah kelemahan, tidak menyadari bahwa yang benar-benar membutuhkan kekuatan adalah kejujuran. Anda akan menyadarinya dalam hal-hal kecil. Mungkin ia menonton cerita Anda, tetapi tidak pernah menyukainya. Mungkin ia bertanya tentang Anda melalui orang lain, tetapi tidak akan mengirimi Anda pesan sendiri. Mungkin Anda merasakan kehadirannya di sekitar hidup Anda, tetapi ia bertindak seolah-olah Anda tidak terlihat. Itu bukan ketidakpedulian, itu egonya yang mencoba melindungi hatinya dengan berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Tetapi semakin ia menyangkal apa yang ia rasakan, semakin ia menggerogotinya dengan tenang. Kesombongan mungkin memenangkan keheningan, tetapi tidak pernah mendatangkan kedamaian. Dan disinilah Anda menonjol. Anda tidak menyerah di bawah tekanan untuk mengejar. Anda tidak bereaksi secara impulsif atau tenggelam dalam kebingungan. Seperti seorang stoik, Anda memilih keheningan daripada kebisingan. Marcus Aurelius menulis, jika tidak benar, jangan lakukan itu. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Itulah pola pikir yang telah Anda adopsi. Anda tidak mengejar ilusi. Anda hidup dalam kebenaran. Dan kebenarannya adalah, jika egonya lebih penting daripada hubungan, maka Anda lebih baik dengan kedamaian Anda daripada dengan harga dirinya.
Jadi, sementara hatinya diam-diam sakit di balik tembok egonya, Anda telah melangkah maju. Bukan karena Anda berhenti peduli, tetapi karena Anda mulai lebih peduli pada diri sendiri. Itulah kekuatan diam seorang pria yang menolak untuk memperjuangkan apa yang menolak untuk jujur. Nomor 7, Anda memicu refleksinya. Pertumbuhan Anda mengingatkannya pada apa yang telah hilang darinya. Setiap peningkatan yang Anda buat secara fisik, emosional, mental menjadi cermin yang tidak dimintanya. Tetapi stoik tidak bersinar untuk memancing rasa iri. Dia berevolusi karena pertumbuhan adalah dirinya. Namun, jangan salah, evolusi Anda memang memengaruhinya. Bukan karena Anda melemparkannya ke wajahnya, tetapi karena tidak mungkin untuk diabaikan. Dia melihat ketenangan di mata Anda sekarang, kekuatan dalam keheningan Anda, fokus dalam postur tubuh Anda. Kamu tidak lagi menghubunginya. Anda berusaha mencapai yang lebih baik. Disitulah refleksi dimulai. Dia mulai bertanya-tanya, apakah aku menyerah terlalu cepat? Apakah aku terlalu buta untuk melihat siapa dia nantinya? Dan gema penyesalan yang tenang itu bukanlah tanggung jawabmu untuk menyelesaikannya. Itu adalah tanggung jawabnya untuk bergulat dengannya. Kau lihat, ketika kau berhenti mengejar dan mulai membangun, kau menjadi bukti dari semua yang dia klaim dia inginkan, tetapi tidak pernah bertahan cukup lama untuk memeliharanya. Seorang pria yang tabah tidak tumbuh dari balas dendam. Dia tidak memposting hanya untuk dilihat. Dia berkembang karena dia menolak untuk tetap stagnan. Dia dipimpin oleh kebajikan, bukan validasi. Dan ironisnya, itulah yang menarik pikirannya kembali padamu. Caramu tidak hancur, caramu tidak mengemis, caramu mengubah rasa sakit menjadi tujuan tanpa membutuhkan penonton. Jadi sekarang setiap kali dia menggulir dan melihatmu hidup dengan jelas, setiap kali dia mendengar tentangmu yang bersinar berbeda, itu menggugah sesuatu di dalam dirinya. Refleksi bukan hanya tentang siapa dirimu, tetapi tentang siapa dia tidak siap untuk menjadi di sampingmu. Biarkan dia duduk dengan itu, bukan untuk menghukumnya, tetapi karena perjalanan bukan lagi tentang meyakinkan siapapun tentang nilai Anda. Ini tentang menghormatinya. Dan sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Pernahkah pertumbuhan Anda memicu refleksi dalam diri seseorang yang dulunya mengabaikan Anda? Pernahkah Anda merasakan perubahan saat Anda berhenti mengejar dan mulai memilih diri sendiri? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Atau jika Anda ingin membuatnya tetap sederhana, tulis saja, saya tumbuh dalam keheningan, bukan untuk pamer. Kisah Anda mungkin berkesan bagi seseorang yang perlu mendengarnya. Nomor 8, dia menyadari kekosongan yang kau tinggalkan. Itu ada pada hal-hal kecil. Bagaimana Anda mendengarkan tanpa menghakimi. Bagaimana Anda menghadirkan stabilitas tanpa kendali. Sekarang sudah hilang, dia tidak bisa melupakannya. Seseorang yang berlandaskan pada kebajikan tidak perlu membuktikan nilai. Ketidakhadirannya membuktikan hal itu baginya. Dan itulah bagian yang tidak pernah diharapkannya. Lihat, pada saat itu, dia mungkin menganggapnya begitu saja. Dia mungkin mengira ketenanganmu adalah sikap acuh tak acuh, dan kebisuanmu adalah sikap tidak peduli. Tetapi sekarang Anda tidak ada di sana untuk memberi ruang bagi emosinya, untuk menghadirkan kehadiran tanpa tekanan. Dia merasakan beratnya kekosongan itu. Dia menggulir ponselnya dan tidak menemukan namamu lagi muncul di layarnya. Dia berjalan ke tempat-tempat yang dulunya terasa familiar, tempat-tempat yang kehadiranmu mendatangkan kenyamanan, dan kini terasa lebih dingin. Bukan karena Anda membuat segalanya sempurna, tetapi karena Anda membuat segalanya terasa aman. Itulah jenis ketidakhadiran yang bergema, dan inilah kebenaran yang tabah. Ketika seseorang hidup berdasarkan prinsip, berdasarkan kesabaran, berdasarkan tujuan, energinya bertahan lebih lama daripada kehadirannya. Anda tidak mencoba membuatnya terkesan. Anda tidak mengejar validasi. Anda hanya menjadi seorang pria yang berakar pada harga diri, kejelasan, dan ketenangan. Dan sekarang setelah kamu tidak ada lagi, dunianya terasa sedikit lebih kacau. Bukan karena dia lemah, tetapi karena kamu membawa sesuatu yang langka, rasa damai yang membumi. Kekosongan itu tidak keras atau dramatis, itu halus. Itu muncul di saat-saat refleksi, dalam percakapan saat tak seorang pun mendengarkan seperti Anda. Dalam kesadaran bahwa sementara orang lain mungkin menghibur, mereka tidak benar-benar melihatnya seperti Anda dulu.
Jadi jika Anda bertanya-tanya apakah dia menyadari ketidakhadiran Anda, jawabannya adalah ya. Bukan dengan cara yang mungkin dia akui dengan lantang, tetapi dengan cara dia membandingkan setiap momen saat ini dengan apa yang biasa dia alami bersamamu. Seorang yang stoik tidak perlu mengumumkan kepergiannya. Dia hanya hidup dengan cara yang membuat kehadirannya mustahil tergantikan. Nomor 8, dia menyadari kekosongan yang kau tinggalkan. Itu ada pada hal-hal kecil. Bagaimana Anda mendengarkan tanpa menghakimi. Bagaimana Anda menghadirkan stabilitas tanpa kendali. Sekarang sudah hilang, dia tidak bisa melupakannya. Seseorang yang berlandaskan pada kebajikan tidak perlu membuktikan nilai. Ketidakhadirannya membuktikan hal itu baginya. Dan itulah bagian yang tidak pernah diharapkannya. Lihat, pada saat itu, dia mungkin menganggapnya begitu saja. Dia mungkin mengira ketenanganmu adalah sikap acuh tak acuh, dan kebisuanmu adalah sikap tidak peduli. Tetapi sekarang Anda tidak ada di sana untuk memberi ruang bagi emosinya, untuk menghadirkan kehadiran tanpa tekanan. Dia merasakan beratnya kekosongan itu. Dia menggulir ponselnya dan tidak menemukan namamu lagi muncul di layarnya. Dia berjalan ke tempat-tempat yang dulunya terasa familiar, tempat-tempat yang kehadiranmu mendatangkan kenyamanan, dan kini terasa lebih dingin. Bukan karena Anda membuat segalanya sempurna, tetapi karena Anda membuat segalanya terasa aman. Itulah jenis ketidakhadiran yang bergema, dan inilah kebenaran yang tabah. Ketika seseorang hidup berdasarkan prinsip, berdasarkan kesabaran, berdasarkan tujuan, energinya bertahan lebih lama daripada kehadirannya. Anda tidak mencoba membuatnya terkesan. Anda tidak mengejar validasi. Anda hanya menjadi seorang pria yang berakar pada harga diri, kejelasan, dan ketenangan. Dan sekarang setelah kamu tidak ada lagi, dunianya terasa sedikit lebih kacau. Bukan karena dia lemah, tetapi karena kamu membawa sesuatu yang langka, rasa damai yang membumi. Kekosongan itu tidak keras atau dramatis, itu halus. Itu muncul di saat-saat refleksi, dalam percakapan saat tak seorang pun mendengarkan seperti Anda. Dalam kesadaran bahwa sementara orang lain mungkin menghibur, mereka tidak benar-benar melihatnya seperti Anda dulu. Jadi jika Anda bertanya-tanya apakah dia menyadari ketidakhadiran Anda, jawabannya adalah ya. Bukan dengan cara yang mungkin dia akui dengan lantang, tetapi dengan cara dia membandingkan setiap momen saat ini dengan apa yang biasa dia alami bersamamu. Seorang yang stoik tidak perlu mengumumkan kepergiannya. Dia hanya hidup dengan cara yang membuat kehadirannya mustahil tergantikan. Nomor 9, teman-temannya melihatnya sebelum dia. Mereka memperhatikan bagaimana nada suaranya berubah saat nama Anda disebutkan. Bagaimana dia berlama-lama di profil Anda. Bagaimana dia menggulir kembali ke foto-foto lama, berpura-pura dia hanya sedang melihat-lihat. Namun mereka dapat melihat alasannya. Mereka mendengar keraguan dalam suaranya saat seseorang bertanya, "Apakah kamu benar-benar sudah melupakannya?" Katanya, "Ya, tetapi kedengarannya lebih seperti pertanyaan daripada jawaban." Teman-temannya tidak tertipu, tidak oleh kesunyian itu, tidak oleh senyuman yang dibuat-buat. Mereka melihat celah yang kamu tinggalkan, meski dia terlalu sombong atau terlalu berhati-hati untuk mengakuinya. Begini masalahnya. Bila Anda telah memberi dampak nyata pada seseorang melalui kehadiran Anda, kesabaran Anda, prinsip-prinsip Anda, dampak tersebut akan bertahan dalam ingatan dengan cara yang tidak dapat disembunyikan. Stoicisme mengajarkan bahwa Anda tidak perlu mengejar validasi atau menuntut pengakuan. Anda hanya perlu tetap membumi dalam kebenaran Anda, mengetahui bahwa kehadiran Anda adalah nyata, dan karena itu ketidakhadirannya harus dirasakan. Dia mungkin tidak berbicara langsung tentang Anda, tetapi teman-temannya, mereka mulai mengikuti jejaknya. Mereka memperhatikan bagaimana tidak ada pria baru yang dapat memenuhi standarnya, bagaimana dia membandingkannya, bahkan secara tidak sadar. Bagaimana dia mencoba bersikap acuh tak acuh, tapi namamu tetap menarik perhatiannya. Itulah kekuatan diam-diam dari menjadi pria yang memiliki kedalaman. Seseorang yang memimpin dengan tenang, bukan kekacauan. Seseorang yang tahu harga dirinya dan tidak perlu tampil untuk mendapatkan perhatian. Anda tidak perlu dia mengakuinya dengan lantang. Itulah indahnya kehadiran seperti ini. Suaranya bergema meski tak seorang pun mengucapkannya.
Dan akhirnya gema itu menjadi terlalu keras untuk diabaikan. Bukan hanya untuk teman-temannya, tetapi untuk dirinya sendiri juga. Nomor 10, dia rindu untuk dipahami. Anda tidak hanya mendengarnya, Anda memahaminya. Hubungan emosional itu tidak mudah tergantikan. Sementara dia bersembunyi di balik ketidakpedulian di dalam, dia mendambakan kedalaman itu lagi. Tetapi seseorang yang memiliki kekuatan batin tidak akan pernah memberikannya dua kali kepada seseorang yang menganggapnya remeh.